warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sofyan beserta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen rantai pasokan dan ini anggota-anggotanya. Anggota-anggota dari kelompok 6. Yuk sekarang kita simak materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Latihan dari para ahli manajemen rantai pasokan atau supply chain management merupakan integrasi proses bisnis dari pelanggan akhir melalui pemasok yang menyediakan produk, pelayanan, dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan. Itu menurut cover. Jadi manajemen rantai pasokan merupakan pengintegrasian kegiatan pengadaan bahan baku dan layanan mentransformasikan bahan dan layanan menjadi produk dalam proses atau produk setengah jadi. Rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan fokus pada pengintegrasian dan pengelolaan aliran produk, layanan, dan informasi melalui rantai pasokan terkait dengan rencana memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. Aliran informasi yang cepat di antara pelanggan, pemasok, distributor, dan perusahaan membuat produk dan atau penyedia jasa yang sangat mendukung pengelolaan rantai pasokan. Pemasok dan pelanggan harus memiliki sasaran atau tujuan yang sama. Pada rantai pasokan, kendala atau reliabilitas yang kualitas pemasok merupakan hal yang menantang. Rantai pasokan internasional akan mempersulit aliran informasi dan meningkatkan resiko politik dan mata uang, misalnya untuk mengurangi resiko pemrosesan. Apabila pengiriman bahan baku dari pelanggan terlambat, perusahaan dapat melanjutkan proses produksinya dengan menggunakan persediaan ekstra yang dimilikinya sehingga kegiatan rantai pasokan perusahaan jasa berbeda dari perusahaan manufaktur terutama dalam hal manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan perusahaan jasa atau pelayanan berkaitan dengan sifat yang tidak tampak baik dalam sumber daya maupun dalam penyampaian. Dalam perusahaan jasa atau pelayanan, pelanggan memang biasanya menyediakan berbagai macam input. Apabila input telah disampaikan, pelanggan biasanya menunggu output yang akan diterimanya, sehingga rantai pasokan yang biasanya dekat atau melekat pada just one time. Kapasitas produk dari seorang karyawan jasa atau pelayanan dibatasi pada waktu karyawan berada di wilayah pelanggan dengan alat keahlian dan pengetahuan yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Pengelolaan rantai pasokan. Secara tradisional, rantai pasokan dikelola sebagai bagian yang terpisah-pisah dan memiliki tujuan masing-masing. Rantai pasokan memerlukan kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi di antara anggota secara efektif. Pemasok dan pelanggannya harus berbagi informasi. Aliran informasi yang cepat di antara pelanggan, pemasok, distributor. Tujuan pengelolaan rantai pasokan untuk tercapainya sinkronisasi aliran hulu dalam kedatangan bahan baku atau material, komponen, subrakitan, serta layanan dengan produksi dan distribusi. Terdapat beberapa isu pengelolaan yang signifikan terhadap efisiensi, yaitu 1. Kesepakatan bersama pada tujuan, 2. Saling percaya, 3. Dan budaya organisasional yang kompatibel. Selain ketiga isu pengelolaan tersebut, ada pula isu mengenai pengembangan efisiensi dalam pengintegrasian rantai pasokan, antara lain 1. Optimasi lokal, 2. Insentif, 3. Pembelian dalam jumlah besar.
Bullwhip effect atau efek cambuk merupakan istilah yang digunakan dalam persediaan yang menunjukkan bagaimana pergerakan permintaan dalam rantai pasokan. Bullwhip effect terjadi karena pesanan yang disampaikan dari para pengecer ke distributor, ke pedagang besar, dan ke perusahaan pembuat produk atau pemanufaktur terhadap fluktuasi pada setiap tahapan dalam urutan tersebut. Cara untuk mengurangi bullwhip effect dan memperbaiki rantai pasokan: 1. Menarik data yang akurat. 2. Pengurangan jumlah pembelian. 3. Pengendalian pengisian satu tahap. 4. Persediaan yang dikelola oleh pemasok. 5. Kolaborasi dalam perencanaan, peramalan, dan pengisian. 6. Blanket order. 7. Standarisasi. 8. Penundaan dalam menyimpan berbagai modifikasi atau kustomisasi produk. 9. Pengiriman, drop, dan pengemasan khusus. 10. Lolos melalui fasilitas. 11. Saluran perakitan. Ada beberapa teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung rantai pasokan. Di antaranya, pertama, procurement. Procurement menggunakan internet untuk membantu pembelian, juga mempercepat pembelian, mengurangi biaya, mengintegrasi rantai pasokan, dan mendorong keunggulan bersaing organisasi dan dapat mengurangi kertas-kertas untuk pembelian. Yang kedua, electronic ordering and funds transfer, yaitu EID. Pemesanan elektronik dan transfer bank merupakan pendekatan tradisional untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kertas-kertas kerja. Yang ketiga, katalog online. Nah, pembelian produk atau komponen yang standar seringkali dilakukan dengan menggunakan katalog online. Katalog tersebut menyediakan informasi mengenai produk dalam bentuk elektronik. Yang keempat yaitu lelang online. Lelang online dilakukan oleh penjual, pembeli, dan perantara. Manajer operasional menggunakan lelang online untuk membuang kelebihan bahan baku secara keseluruhan persediaan. Nah, yang kelima itu barcode. Barcode adalah apa yang disebut dengan suatu sistem pengumpulan data otomatis. Barcode juga menggunakan kode yang dapat dibaca oleh komputer. Kode tersebut dipasang pada produk, kontainer, pengepakan, dan pengangkutan. Yang keenam adalah identifikasi frekuensi radio, yaitu Radio Frequency Identification atau RFID. Teknologi RFID ini menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data antar pembaca. RFID ini berisi microchip kecil dan pita tipis. RFID scanner mengubah sinyal radio melalui antena untuk mengakses tag dan merespon angka-angka. Keunggulannya dibanding barcode adalah kemampuan RFID untuk dibaca tidak secara langsung seperti dalam barcode, melainkan dalam jarak jauh. Nah, dan juga lebih cepat, mengurangi banyaknya produk yang sama di dalam. Saya akan menjelaskan tentang strategi rantai pasokan. Untuk produk dan layanan yang diperoleh dari luar perusahaan, diperlukan strategi rantai pasokan. Strategi tersebut diantaranya, yang pertama itu menggunakan banyak pemasok. Perusahaan bekerja sama dengan banyak pemasok untuk satu produk tertentu. Ini bertujuan untuk mencari pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan atau pembeli. Yang kedua itu ada menggunakan sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan ini menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok, sehingga hubungan bisnis dijaga komunikasinya. Strategi ini juga memungkinkan pemasok untuk belajar dan memperluas jangkauan pasarnya. Yang ketiga itu ada integrasi vertikal. Strategi rantai pasokan integrasi vertikal ini, perusahaan akan mengakuisisi pemasok menjadi bagian dari perusahaan, sehingga lebih efisien dalam koordinasi dan kontrolnya. Yang bisa diakuisisi meliputi perusahaan supplier ataupun perusahaan distributornya. Contohnya itu ada Toyota mengakuisisi pabrik baja dan dealernya. Ada dua integrasi vertikal, yaitu integrasi vertikal backward integration dan forward integration. Yang keempat yaitu ada kerjasama atau joint ventures.
Kerjasama joint ventures ini lebih formal dari integrasi vertikal yang juga bertujuan mendorong perkembangan produk baru dan keahlian teknologi, pengurangan biaya, serta peningkatan keamanan pasokan. Yang kelima, yaitu ada jaringan kerja Keitsu. Perusahaan tetap mengakuisisi beberapa perusahaan supplier, namun juga tetap bekerja sama dengan supplier luar, sehingga harapannya bisa terjadi keseimbangan dan kontrol yang mudah. Ada perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya itu merupakan perusahaan yang mengandalkan berbagai macam hubungan dengan pemasok untuk menyediakan layanan terhadap permintaan. Perusahaan maya ini juga disebut Hollow Corporation atau Network Companies. Selanjutnya, ada juga dua pertimbangan ekonomi dalam rantai pasokan, yaitu yang pertama, keputusan untuk membeli, membuat bahan baku atau komponen, dan yang kedua, yaitu ada alih daya atau rantai pasokan. Perusahaan harus menentukan target yang berupa indikator kinerja kunci, Key Perform Indicator atau KPI. Ada 3 indikator kinerja kata kunci, yaitu perputaran persediaan dan tingkat pengisian. Perputaran persediaan dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata nilai agregat persediaan. Perusahaan persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata nilai agregat persediaan. Rata-rata nilai agregat persediaan adalah nilai total semua item persediaan, termasuk persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses atau produk setengah jadi, dan persediaan produk akhir. Banyaknya hari pasokan mengukur berapa hari persediaan tersedia. Pada suatu waktu tertentu, banyaknya hari pasokan dihitung dengan membagi rata nilai agregat persediaan dengan harga pokok penjualan setiap harinya. Hari pasokan sama dengan rata-rata nilai agregat persediaan dibagi harga pokok penjualan. Sistem operasional yang rapi. Pengertian outsourcing seperti perluasan sumber daya keluar atau disebut alih daya. Outsourcing didefinisikan sebagai kesepakatan kontraktual antara pelanggan dan satu atau lebih pemasok untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan proses yang sekarang dihasilkan secara internal. Hal ini memungkinkan perusahaan fokus pada kegiatan yang unik untuk dicapai. Alih daya berarti pengadaan dari pelanggan eksternal mengenai layanan atau produk yang menjadi bagian dari organisasi. Pentingnya melakukan alih daya. Ada 3 faktor kunci yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat dialihdayakan. Faktor pertama, jelaskan sebagai potensi keunggulan bersaing dalam kegiatan. Faktor kedua adalah analisis derajat kemudahan diserang dalam alih daya kegiatan. Faktor ketiga, faktor penentu yang meliputi penilaian ukuran pengendalian yang dibutuhkan untuk mengurangi kemudahan diserang dengan menyerahkan pada pemasok. Ada 4 tahap yang harus didefinisikan untuk menentukan mana proses yang dapat mengalihkan daya, yaitu menentukan kegiatan bisnis. Yang kedua, kegiatan-kegiatan rantai nilai yang relevan. Yang ketiga, menyelenggarakan analisis biaya total dari kegiatan-kegiatan inti. Yang keempat, menganalisis hubungan. Kemudian perusahaan dapat memutuskan kegiatan mana saja yang akan dialihdayakan dan mana yang dilakukan secara internal. Alih daya memang merupakan kegiatan yang bisa mendatangkan permasalahan besar. Alih daya bukan merupakan konsep baru, tetapi merupakan konsep yang melakukan subkontrak terhadap praktik bisnisnya. Alih daya merupakan perluasan rantai pasokan yang mempunyai komponen pelayanan yang signifikan yang dibutuhkan untuk digali lebih lanjut. Di antara berbagai kegiatan perusahaan yang dapat dialihdayakan adalah pembelian, logistik penelitian, dan pengembangan. Fasilitas pengelolaan layanan, sumber daya manusia, keuangan akuntansi, hubungan dengan pelanggan, penjualan atau pemasaran, pelatihan, dan proses hukum. Alasan melakukan alih daya dalam distribusi juga sama dengan alih daya dalam pasokan, yaitu perusahaan ingin berkonsentrasi pada usaha menghasilkan produk saja. Keahlian dan distribusi yang tidak dimiliki perusahaan akan diserahkan ke perusahaan lain yang mempunyai kompetensi inti dalam distribusi tersebut. Yaitu perencanaan strategis dan kompetensi inti. Perencanaan strategis dimulai dari menyusun pernyataan mengenai misi dan penyusunan tujuan. Dengan misi dan tujuan tertentu, perencanaan strategis melakukan analisis internal terhadap organisasi untuk mengidentifikasi seberapa besar kegiatan bisnis memberikan kontribusi bagi pencapaian misi tersebut.
Selain itu, dalam proses analisis, perusahaan harus mengidentifikasi kekuatan, keahlian, bakat, kelemahan, dan kemampuan unik yang dimiliki. Kompetensi inti adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan, sedangkan kegiatan yang tidak inti adalah bagian organisasi yang dapat dialihdayakan. Contoh dalam organisasi atau lembaga pendidikan. Kompetensi inti yaitu kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sedangkan suatu negara akan mendapatkan keuntungan atau manfaat dari spesialisasi ekspor produk dan layanan. Menurut Heiser dan Render, tahun 2014 ada beberapa keunggulan dan kelemahan dalam alih daya, yaitu keunggulan alih daya antara lain menghemat biaya, mendapatkan orang ahli dari luar, memperbaiki operasi dan layanan, memfokuskan pada kompetensi inti, mendapatkan teknologi dari luar, meningkatkan kinerja dan citra perusahaan. Selanjutnya, kelemahan alih daya antara lain meningkatkan biaya transportasi dari dan pemasok luar negeri, hilangnya pengendalian karena manajer perusahaan dampak negatif pada karyawan, produktif, loyalitas, dan kepercayaan karyawan juga akan menurun seiring dengan perkembangan perusahaan dan kegiatan alih daya yang dilakukan perusahaan tersebut. Dampak negatif akan semakin dirasakan dalam jangka panjang, terutama apabila pimpinan hanya membuat perencanaan dan analisis jangka pendek dalam mengadakan alih daya. Tentang sistem operasional ramping. Nah, teman-teman pasti udah gak aneh ya dengar kata ramping. Kira-kira dalam pembahasan apa nih? Pasti teman-teman mendengar kata ramping itu dalam bentuk tubuh kan? Ih, badan kamu ramping, dalam artian langsing. Nah, begitupun dengan operasional yang ramping, yaitu adalah perusahaan dengan sistem operasi yang bagus, yaitu dengan mengoptimalkan bagaimana memasok pelanggan, berapa banyak pemasokan pelanggan yang diminta, dan berapa dan kapan pelanggan membutuhkan produk dari kita. Nah, itu yang disebut dengan operasional ramping. Namun, tujuan dari operasional ramping ini adalah menghilangkan yang namanya pemborosan. Nah, kira-kira menurut teman-teman ada gak sih pemborosan dalam perusahaan? Tentu banyak pemborosan di dalam perusahaan. Di antaranya saja, yang pertama ada produksi yang berlebihan. Ingat teman-teman, produksi yang berlebihan itu tidak baik. Memang menurut logika, produksi yang banyak itu memudahkan kita ketika ada pelanggan. Tetapi ketika permintaan sedikit, produksi yang banyak itu disebut dengan pemborosan. Itu tidak boleh dilakukan di dalam operasional ramping. Yang kedua, ada yang disebut dengan antrian. Antrian di sini bukan berarti banyak yang mau memesan, tetapi antrian di sini adalah bagaimana karyawan banyak menganggur. Karyawan itu lebih banyak menunggu kerja, jadi banyak diemnya. Nah, itu disebut antrian. Itu pemborosan waktu. Itu harus dihilangkan di dalam operasional ramping. Yang ketiga, ada transportasi. Di mana misalnya produksi itu di pabrik A, sedangkan bahan baku adanya di lokasi B, jaraknya jauh. Itu pemborosan waktu, pemborosan dana. Itu tidak boleh. Jadi ketika kita mempunyai perusahaan, mencari produksi, mencari bahan baku, cari lokasinya yang dekat agar tidak memboros dana dan tidak memboros waktu. Yang selanjutnya adalah pergerakan atau motion. Jadi ketika ada mesin, untuk melakukan lebih cepat, ayo gunakan mesin, jangan gunakan tenaga manusia. Itu akan membuat pemborosan juga. Selanjutnya adalah kelebihan. Di sini maksudnya kelebihan ini adalah teman-teman lebih banyak gerak atau nilai tambah yang tidak digunakan. Jadi ketika kerja, karyawannya, pekerjaan itu yang benar-benar harus ada manfaatnya. Tidak boleh lebih banyak gaya, banyak gerak tapi tidak bermanfaat. Itu tidak boleh. Itu pemborosan. Yang selanjutnya adalah produk cacat. Nah, kenapa bisa jadi produk cacat? Karena ini kurang teliti. Jadi ketika sekarang banyak produk yang cacat, maka akan semakin banyak produksi biaya yang sia-sia. Itu tidak boleh. Nah, itu teman-teman salah satunya yang harus dihilangkan dalam operasional ramping. Nah, kira-kira teman-teman, apa sih
bagaimana caranya untuk membangun sistem operasional yang ramping. Kita balik lagi ya, kalau untuk ingin mendapatkan badan yang ramping, badan yang lasih, itu harus optimal dalam pola makan. Tetapi kalau operasional dan perusahaan yang ramping, itu diantaranya kita punya rumus nih teman-teman, yaitu 5S. Ingat, bukan senyum sapa ya, tapi 5S ini diambil dari negara Jepang loh, karena negara Jepang adalah negara yang membesarkan sistem operasional ramping ini. Kalau bahasa Jepangnya ya, 5S itu Seiri, Seiton, Seizu, Shiketsu, dan Shitsuke. Oke, kita bahasakan dalam bahasa kita sendiri. Yang pertama itu adalah sort. Sort itu pisah. Jadi kita harus memisahkan mana pekerjaan yang harus dilakukan di jam kerja, mana pekerjaan yang harus dilakukan di luar jam kerja. Itu kita harus bisa memisahkannya. Jangan sampai pekerjaan di luar kerja kita gunakan di jam kerja. Itu membuang waktu atau sia-sia. Yang kedua ada simplify charter, yaitu pembuktian analisis. Jadi analisis itu penting teman-teman dalam membangun sistem operasional yang ramping. Bisa menggunakan alat atau metodenya apalah, terserah ya. Yang ketiga ada shine, yaitu bersih. Untuk membangun operasional yang ramping, teman-teman harus mempunyai perusahaan atau produk produksi yang benar-benar steril dan bersih. Karena pelanggan akan melihat kesterilisasian. Seperti itu, apalagi teman-teman jika memiliki perusahaan atau produksi makanan, itu harus benar-benar sterilisasi. Dan yang keempat selanjutnya ada sustain, yaitu peninjauan. Jadi setelah adanya produksi, misalnya udah jadi nih, itu harus ditinjau terus secara berjangka gitu. Jangan sekali jadi langsung dijual, itu tidak baik teman-teman. Jadi ketika sudah jadi produksi, kita harus meninjaunya lagi. Agar apa? Agar tidak kembali lagi ke tadi, tidak ada produksi yang cacat. Dan yang terakhir ada standarisasi, jadi kerjanya harus yang standar ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, untuk sistem operasional ramping ini juga tidak hanya diterapkan di perusahaan besar, tapi pedagang eceran yang seperti itu juga bisa kok menerapkan hal ini. Dengan apa? Dengan cara banyak yang memesan, itu lebih sering kita memberi kepada pelanggan, seperti itu. Di situ bisa dibentuk mungkin itu materi dari aku dan juga teman-teman semuanya. Semoga teman-teman yang di rumah atau sahabat online yang di rumah bisa memahami apa materi yang kita sampaikan. Mungkin teman-teman jika ada yang bertanya boleh ditulis di kolom komentar, dan jika tidak ada yang bertanya mungkin sudah paham ya dengan materi dari kami. Dan jika ada kesalahan dari kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Sofian yang telah membimbing kami untuk mata kuliah ini. Sekian teman-teman, see you. Wassalamualaikum.